Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tugas kedua inovasi pendidikan. 1. Jelaskan pengertian tentang proses keputusan inovasi. Nah, jawaban pada nomor satunya itu proses keputusan inovasi ialah proses yang dilalui atau dialami individu, unit pengambilan keputusan yang lain, mulai dari pertama tahu adanya inovasi, kemudian dilanjutkan dengan keputusan setuju terhadap inovasi, penetapan keputusan menerima atau menolak inovasi. Nah, implementasi inovasi dan konfirmasi terhadap keputusan inovasi yang telah diambilnya. Nah, selanjutnya nomor 2. Apa saja faktor yang mempengaruhi proses inovasi pendidikan? Faktor yang mempengaruhi proses inovasi pendidikan itu ada 3. Nah, yang pertama itu kegiatan belajar mengajar. Nah, kegiatan belajar mengajar ini yang kunci keberhasilannya itu dalam pengelolaan kegiatan belajar mengajar ialah kemampuan guru sebagai tenaga profesional. Nah, yang kedua ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini yang mempengaruhi pelaksanaan sistem pendidikan dan dengan sendirinya juga inovasi pendidikan ialah siswa. Nah, siswa sangat besar pengaruhnya terhadap proses inovasi karena tujuan pendidikan untuk mencapai perubahan tingkah laku siswa. Jadi, siswa sebagai pusat perhatian dan bahan pertimbangan dalam melaksanakan berbagai macam kebijakan pendidikan. Nah, selanjutnya itu ada faktor eksternal yang mempunyai pengaruh dalam proses inovasi pendidikan ialah orang tua. Nah, orang tua murid ikut mempunyai peran dalam menunjang kelancaran proses inovasi pendidikan, baik ia sebagai penunjang secara moral, membantu dan mendorong kegiatan siswa untuk melakukan kegiatan belajar sesuai yang diharapkan sekolah, maupun sebagai penunjang pengadaan dana. Nah, menurut faktor internal dan eksternalnya itu, menurut para ahlinya itu seperti guru, administrasi, konselor terlibat secara langsung dalam proses pendidikan di sekolah. Nah, selanjutnya itu ada yang terakhir, sistem pendidikan atau pengelolaan dan pengawasan. Nah, dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah diatur dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah. Penanggung jawab sistem pendidikan di Indonesia adalah Departemen Pendidikan Nasional yang mengatur seluruh sistem terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku. Terus yang ketiga, jelaskan mengapa dalam proses keputusan inovasi tidak dapat berlangsung seketika, tetapi harus membutuhkan jangka waktu yang panjang. Karena suatu individu atau organisasi dapat menilai gagasan yang baru itu sebagai bahan pertimbangan untuk selanjutnya akan menolak atau menerima inovasi dan menerapkannya. Nah, sehingga membutuhkan waktu jangka yang panjang. Nah, selanjutnya yang keempat, sebutkan dan jelaskan ciri pokok keputusan inovasi yang membedakannya dengan tipe keputusan lainnya. Ciri pokok keputusan inovasi dan merupakan perbedaannya dengan tipe keputusan yang lain ialah dimulai dengan adanya ketidaktentuan atau uncertainty tentang sesuatu inovasi. Selanjutnya yang terakhir yaitu Zalman, Duncan, dan Holbach pada tahun 1973 membagi proses inovasi dalam organisasi menjadi 2 tahap, yaitu tahap permula atau initiation stage dan tahapan implementasi atau implementation stage. Nah, jelaskan langkah-langkah pada 2 tahapan yaitu tahapan permulaan dan tahapan implementasi. Nah, yang pertama kan ada tahap permulaan atau inisiasi.
itu ada dua langkah. Langkah pertama yaitu langkah pengetahuan dan kesadaran. Nah, langkah ini dipandang sebagai sesuatu ide, kegiatan, atau material yang diamati baru oleh unit adopsi atau penerima. Maka tahu adanya inovasi menjadi masalah yang pokok. Nah, langkah keduanya itu ada langkah pembentukan sikap terhadap inovasi. Dalam tahap ini, anggota organisasi membentuk sikap terhadap inovasi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap terhadap inovasi memegang peranan yang penting untuk menimbulkan inovasi untuk ingin berubah atau mau menerima inovasi. Nah, selanjutnya ada tahap implementasi. Tahapnya itu ada dua langkah. Langkah yang pertama itu langkah awal atau pemula implementasi. Pada langkah ini organisasi mencoba menerapkan sebagai inovasi. Misalnya, setelah dekan memutuskan bahwa semua dosen harus membuat persiapan mengajar dengan model satuan acara perkuliahan, maka pada awal penerapannya, setiap dosen diwajibkan membuat untuk satu mata kuliah dulu, sebelum nanti akan berlaku untuk semua mata kuliah. Nah, langkah yang kedua atau langkah yang terakhir, langkah kelanjutan pembinaan penerapan inovasi. Jika pada penerapan awal telah berhasil, para anggota telah mengetahui dan memahami inovasi serta memperoleh pengalaman dalam menerapkannya, maka tinggal melanjutkan dan menjaga keberlangsungannya.